Ya, lebih lanjut mengenai bantuan sosial. Jadi bantuan sosial itu ada yang rutin, ada yang temporer. Nah, yang temporer itu seperti apa? Seperti ada bantuan 20 kilo, beras 20 kilo. Itu bantuan temporer. Itu hanya sesaat. Jadi kebijakan pemerintah sewaktu-waktu bisa datang. Nah, seperti yang bulan Januari di awal tahun, itu ada beras 20 kilo bagi penerima bantuan BPNT atau sembako yang disebut bantuan penebalan sembako. Kemudian yang bantuan rutin itu seperti ada bantuan PKH, ada bantuan pangan non tunai atau biasa dikenal dengan istilah sembako. Kemudian ada bantuan PBIJK, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, yang dikenal dengan istilah KIS gratis. Nah, semua ini dapat diperoleh oleh masyarakat yang masuk dalam desil 1 sampai 5. Jadi satu orang itu bisa dapat sampai 3 jenis bantuan ini bisa diperoleh. Baik itu PKH, BPNT, dan KIS gratis. Nah, ada pembatasan, desil 1 sampai 4 itu bisa dapat 3 jenis, seperti KIS gratis, sembako, kemudian PKH. Sedangkan desil 5, dia hanya dapat 2, yaitu sembako dan KIS gratis. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau saya ada di luar desil 1 sampai 5? Adanya di desil 6 sampai 10. Apakah tidak bisa? Sepanjang kalau yang desil 6 sampai 10 itu merasa bahwa saya ini masih layak dapat karena saya keluarga tidak mampu, mari silakan datang ke operator-operator kami di kelurahan mengajukan pembaruan desil. Nah, pembaruan desil ini secara sistem kami akan input di sistem. Kemudian petugas lapangan akan mendapat notifikasi secara online. Begitu mendapat notifikasi, petugas lapangan akan mendatangi Bapak Ibu, melakukan survei ulang terhadap 39 kriteria. Nah, dari hasil wawancara itu akan dikirimkan ke Badan Pusat Statistik yang ada di pusat. Kemudian BPS itu akan melakukan perengkingan. Nah, perengkingan itu yang disebut desil itu. Jadi kalau desil 6 sampai 10 bisa berubah, turun, tapi bisa juga tetap. Jadi di sini tidak ada istilahnya dusta, tidak ada. Karena semua ini dijelaskan. Semua pakai data, tidak bisa lihat orang rumah bagus, lalu kita bilang, itu tidak layak. Belum tentu rumah itu milik dia. Jadi ini hal-hal yang penting secara data, tidak bisa melihat yang kasat mata, lalu kita berkesimpulan bahwa seseorang itu tidak layak dapat bantuan. Misalnya punya mobil, padahal dia ini cuma kontrak rental orang punya mobil, dia bawa, bukan dia punya. Lalu apakah itu dia juga sudah dikatakan mampu? Kan harus diklarifikasi. Semua ini harus dijelaskan dengan data. Jadi jangan berkesimpulan sendiri, jangan juga mencap bahwa pemerintah tidak adil. Mari datang ke layanan pemerintah, kami akan bantu Bapak Ibu semua. Nah, operator-operator kami yang ada di kelurahan itu juga akan membantu Bapak Ibu untuk melakukan pembaruan desil. Demikian informasi yang dapat saya jelaskan, kiranya bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih.